Tampilannya sudah terlihat? Tampilannya sudah terlihat belum? Palembang? Udah, Eh, udah Pak. Tapi ini kayak file kayak gitu. Hah? Kayak apa? Bukan darinya Pak yang terlihat di sini. Jadi apanya? Sorry, nggak kedengeran. Tampilannya gimana? Tulisannya gimana? Tampilannya masih file, Pak. Masih berbentuk beberapa file, belum ke PowerPoint-nya. Sekarang gimana? Sudah terlihat, Pak. Oke ya. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang hotel upselling ya. Jadi kalau kamu di room division, kamu di front desk, kamu pasti diajarin tentang upselling ya. Pernah diajarin nggak di kampus tentang upselling? Pernah, Pak. Iya. Apa sih yang namanya upselling gitu ya? Jadi upselling itu kan praktek kita gimana caranya menawarkan beberapa jasa yang ada sebagai additional atau fitur tambahan dalam meningkatkan penjualan gitu ya. Nah, gimana caranya kita supaya upselling ini efektif? Di sini kita akan membahas cara-cara, teknik dan evaluasinya juga untuk gimana mengoptimalkan yang namanya upselling. Jadi upselling sama cross selling itu nanti beda ya. Nanti saya bahas di slide berikutnya ya. Kenapa upselling itu penting ya? Jadi upselling itu yang pertama kita kan untuk meningkatkan kepuasan tamu ya. Jadi kadang-kadang tamu beda stylenya, beda ekspektasinya gitu ya. Ya, semua timbul dari engagement, dari komunikasi, dari kedekatan tamu dalam artian hubungan pekerja hotel dengan tamu gitu ya, batasannya jelas. Di sini kita akan menggroom dan mencoba mengekspor kira-kira tamu itu yang diharapkan seperti apa gitu ya. Dengan upselling ini diharapkan mungkin ada tambahan. Dia nggak yang tadinya kamarnya hanya pesannya deluxe saja, mungkin kita bisa upgrade atau kita offering upselling ke kamar yang lebih tinggi, atau kita ada bentuk package lainnya, include dinner dan segala macam ya. Hal ini semuanya untuk meningkatkan yang namanya ke profitability atau keuntungan ya. Dan rata-rata sekitar 46% per tahun ini, jadi kita bisa yang tadinya biasa aja jualannya dengan adanya menurut studi itu dengan adanya kita melakukan upselling itu rata-rata ada penambahan sekitar kurang lebih ya secara rata-rata industri itu 46% gitu ya. Yang awalnya tadinya nggak beli jadi mencoba untuk kita tawarkan hal-hal yang lain dan akhirnya meningkatkan harga jual kamar, terus juga meningkatkan karena kamarnya di offer yang lebih tinggi jadi ARR yang lebih tinggi, parnya RevPAR-nya lebih tinggi dan sebagainya ya. Dan ini juga bisa membedakan kita dengan kompetitor sih. Kalau kadang-kadang kamu suka ngalamin kayak misalnya stay di hotel, front desk-nya standar aja gitu. Kita datang cuman di greeting seadanya, siapin kunci, proses check-in udah gitu. Tapi bisa dilihat bedanya kalau once dari pertama tamu 15 meter sebelum nyampe ke front desk itu kita sudah melakukan greeting, senyum, terus menyebutkan nama kalau memang kita udah tahu kan, misalnya menggunakan teknologi
mobile guest mobile tools gitu ya. Jadi kita ini akan check-in namanya Pak Zul gitu. Jadi atau dia regular guest, kita menyebutkan namanya dan sebagainya. Nah, sehingga tercipta yang namanya engagement. Nah, guest engagement ini akan meningkatkan loyalty-nya tamu ya. Tamu merasa lebih homey, merasa lebih nyaman stay di hotel kita karena teknik-teknik dari upselling, teknik dari engagement para karyawan ke tamunya, sehingga tamu merasa diapresiasi jauh lebih baik gitu ya dibanding di tempat lain. Kadang-kadang kalau di guest comment itu tamu akan memberikan nilai yang baik karena merasa stay di hotel kita itu attentiveness semua staffnya sangat baik. Terus selain cleanliness, produknya bagus, makanan enak, kamarnya bersih, air panasnya bagus, AC-nya dingin. Nah, sumber pelayanan prima juga salah satunya adalah dari komunikasi para staff ya, yaitu dengan salah satunya dengan upselling ya. Jadi upselling itu adalah model fitur atau fitur tambahan ya, gimana kita menambahkan gitu ya, atau meningkatkan jualannya. Misalnya jualannya hanya sebatas kamar doang, tapi bisa Bapak mungkin mau nyoba, kita ada buffet yang setiap hari Sabtu konsepnya barbecue di pool, ada live music dan sebagainya. Nah, biasanya kita jual bundling gitu, kamar sama itu. Yang tadinya dia mau pesannya kamar doang, jadi akhirnya ikutan ngambil produk produk yang berbarengan dengan tadi itu ya, barbecue dan lain-lain. Saya selain termasuk peningkatan kamar, kadang-kadang kita juga bisa ngasih fasilitas late check-out ya. Terus atau mungkin kalau penitipan pet, penitipan peliharaan, terus mungkin kalau ada valet parking dan sebagainya, termasuk dalam upselling juga ya. Jadi kita tawarkan, Bapak Ibu bawa kendaraan, berapa nomornya biar kami daftarkan, sehingga nanti nggak usah bayar, sudah keluar, itu termasuk upselling. Nah, kalau cross selling kita jualan paket-paket di luar dari kamar ya. Misalnya tadi ya ada city tour, terus atau mungkin kalau hotel bintang 5 tuh di barnya ada wine tasting, kita kerjasama dengan vendor minuman, kita bikin semacam wine tasting, berharap dengan tamu sudah nyobain wine-nya nanti akan konsum di barnya gitu ya. Terus kalau saya termasuk airport shuttle, misalnya kita kerjasama dengan travel agent gitu ya, agent yang ada di Palembang, jadi tamu nggak usah lagi booking pakai kendaraan hotel ya, kadang-kadang hotel manning-nya, staff-nya terbatas, bisa menggunakan ini. Atau hotel jual menyewakan sepeda atau menyewakan motor, kalau di Bali itu banyak gitu ya, termasuk mobil dan sebagainya. Nah, jadi bedanya, ini udah tahu ya upselling dan cross selling ya, jadi diharapkan semua mahasiswa tahu bedanya upsell itu apa. Upsell dalam satu linear produk ya, kalau cross selling beda produknya, misalnya tadi kan room sama city tour, room sama wine tasting dan sebagainya ya. Nah, termasuk juga dalam kita upselling adalah tadi yang upgrade kamar ya, terus late check out, terus early check in sepanjang available ya. Jadi tapi kalau kita punya program membership ya, biasanya kita memberikan suatu privilege ya, bagi member-member yang loyal sama kita kasih anytime, bisa dipastikan bisa early check-in. Jadi kita harus nyiapin emang kamar yang selalu available ya. Jadi si member itu merasa dia sebagai member yang VIP gitu ya. Kapanpun dia perlu kamar udah ready gitu, nggak usah nunggu jam 2 check-in-nya gitu ya. Atau check-out-nya nggak harus jam 12, bisa lebih dan sebagainya. Penitipan hewan peliharaan juga termasuk ya, tapi ya hanya beberapa hotel besar ya. Kalau hotel bintang 3-4 kayaknya jarang. Ini termasuk upgrade kamar tadi yang terus saya sampaikan ya tadi ya. Nah, kalau di properti biasanya nanti di package-nya ya, misalnya termasuk ada yang room only, ada room including breakfast-nya continental dan sebagainya, include welcome drink, ini termasuk upselling juga ya, parking tadi ya. Terus rental kalau dia mau
apa sih namanya, mau ke pantai gitu ya, nggak bawa towel sendiri, kadang-kadang kita bisa minjemin sih, di rental dan free gitu ya. Loker kalau misalnya hotelnya punya gym, di situ kita kasih lokernya rental free juga. Dry cleaning kalau biasanya di ini, kalau di apartemen ya atau apa namanya, kondotel, di mana laundry-nya kita ada semacam laundry yang self service itu ya, yang pakai koin. Nah, itu termasuk dari tambahan dari upselling juga ya. Selanjutnya termasuk dari upselling juga adalah aktivitas di luar ini ya. Misalnya tadi ada yoga kelas. Jadi beberapa hotel kayak di Bali itu ya, dia punya departemen, misalnya spa departemen sendiri. Di spa itu dia punya program turunannya, ada yoga, yoganya ada yoga di air atau yoga di darat. Terus ada juga kelas private, misalnya yoganya atau private mau belajar masak dari chef. Nah, kegiatan-kegiatan ini tuh terutama untuk hotel-hotel yang leisure ya, dia harus punya semacam activities gitu ya. Kamu punya hotel kalau kamu di Padma Bandung gitu ya. Untuk itu kan konsep hotel family, di situ ada kalau setiap Sabtu Minggu itu kayak kebun binatang gitu, banyak binatang-binatang piaraannya, atau kayak kamu nginep di Royal Safari atau di Taman Safari gitu kan. Nah, hotel plus include bisa masuk ke dalam mini zoo dan sebagainya, termasuk dari turunan dari upselling ya, dan ini menjadi tambahan revenue ya. Nanti hotel zaman dulu juga punya lapangan golf, lapangan tenis ya. Kalau golf biasanya kerjasama sama golf, tempat golfnya, atau memang hotelnya including di dalamnya ada area golf gitu ya. Jadi yang rental sepeda atau rental motor ya termasuk di dalam aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam upselling gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Jadi upselling itu juga bisa across beberapa properti. Misalnya Accor punya beberapa hotel di Bali gitu ya. Jadi antara Mercure sama Novotel poolnya nggak jadi satu gitu ya. Poolnya satu dipakai bersama gitu. Itu juga bikin contoh dari upselling. Jadi si waktu investasi kita nggak usah bikin dua kolamnya gitu ya. Nah, mungkin bisa juga dipikirin gimana kerjasama dua hotel. Jadi misalnya menginap semalam di Four Point, terus malam berikutnya di Courtyard gitu ya. Tapi kan dalam brand yang sama, dijualinnya di dua properti, karena yang satu hotelnya di City, yang satu hotelnya di misalnya di Ocean, dekat sea gitu ya, dekat laut gitu. Nah, itu juga contoh daripada upselling atau cross-selling gitu ya. Kapan sih kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan upselling? Banyak caranya ya. Jadi kesuksesan ini adalah memang harus dituntut kreativitas ya, gimana caranya supaya kita bisa menangkap atau menjual produk-produk turunan dari yang utama, produk utama seperti kamar dan F&B menjadi turunan atau tambahan revenue ya. Nah, ini yang dibahas di dalam revenue meeting nih nanti. Jadi upselling termasuk teknik di dalam revenue meeting ya. Nah, selanjutnya biasanya kita juga di awal orang mau mencari ini ya, mencari hotelnya, mulai dari nyari di TripAdvisor, dia nyari di OTA atau di website kita sudah memberikan yang namanya upselling. Jadi misalnya ada tempat-tempat yang bisa dikunjungin di dekat hotel kita, apa aja point of interesting-nya gitu ya. Terus selanjutnya sebelum tamu kedatangan kita sudah melakukan engagement. Nah, makanya kalau hotel yang memiliki engagement survei yang bagus, jadi atau apa namanya membership yang bagus, jadi tamu yang sebelum check-in kita bisa email gitu ya. Misalnya yang terhormat Pak Anwari, menurut data kami Bapak akan stay di tanggal 30 Maret gitu ya di hotel kami, misalnya di Courtyard Bali. Courtyard Bali lokasinya di sini, tempat interest
poinnya di mana, terus produk kita apa aja. Nah, itu bisa sebelum dia check-in, si Pak Anwar ini sudah diinfo gitu, apa sih yang akan didapetin di hotelnya kita. Terus kalau mau jalan, mau liburan itu di Bali kemana aja yang deket di area hotel. Jadi tamu itu full information gitu ya, dari pertama kali dia tadi mau memesan hotel yang tadi ya discovery, terus tamunya udah pesen, terus dia sebelum datang udah dikasih email pre-arrival. Nah, waktu dia tamunya arrival juga kita sudah siapin, apalagi kalau kita punya sistem yang terintegrated, kita pakai mobile system, misalnya dia langsung menginfokan, oh saya posisi sudah di airport gitu ya, saya akan check-in jam 12, apakah bisa? Nah, itu bisa langsung terkomunikasi dengan baik. Nah, bagusnya kalau kita punya member atau potensial tamu-tamu yang bagus, kita coba kita upgrade gitu ya, supaya mereka puas dan berharap akan stay atau menjadi loyal market kita gitu ya. Terus kalau dia punya memang VIP, kita siapin either valet parkingnya atau parking reserve-nya gitu, disebut VIP gitu. Nah, itu termasuk juga dengan tambahan-tambahan value yang bisa menambahkan atau meningkatkan loyalitas dan menambahkan revenue, karena tamu yang semakin loyal dia akan terus purchase order, repurchase atau kembali menginap gitu ya, karena merasa satisfied dengan pelayanan staff, pelayanan atau produk hotel, dia akan kembali. Jika kembali, dia pasti akan stay di hotel tersebut, di hotel kita ya. Nah, tadi kan dari pre-arrival, terus dia baru arrival. Nah, waktu stay itu kita harus bisa memaintain ya, jangan sampai ada komplain. Gimana caranya komunikasinya juga di engage, di attach terus. Mungkin pas sore sudah kita telepon dari GRO, di Guest Relation, menawarkan package spa, atau mungkin ada tour keliling Bali gitu ya. Atau dia mau tanya nanti Bapak mau check out-nya besok mau jam berapa, nanti apakah perlu transport dan sebagainya. Nah, ini termasuk dari teknik kita melakukan yang namanya upselling, sehingga dengan upselling ini kamu merasa nyaman, kamu akan kembali lagi dan menjadi loyal market kita ya. Nah, tidak selesai sampai dengan tamu itu di kamar. Ketika tamunya check out juga kita harus memberikan yang namanya ibaratnya farewell-nya gitu ya. Farewell-nya kalau tamunya mau check out, kalau bisa kita hantar sampai dengan ke kendaraannya, terus nanti udah check out kan biasanya kalau di beberapa hotel besar dia akan dikirim ya by email, menanyakan tentang ada kuesioner gimana pengalaman menginap di hotelnya gitu kan. Nah, di situ nanti akan dinilai nih mulai dari proses discovery, terus tadi arrival, stay-nya, dia punya pengalaman apa gitu ya, experience-nya seperti apa stay di hotel kita itu. Nah, ini adalah 12 cara untuk upselling teknik ya. Yang pertama ya kita harus lihat personalisasi dari orang itu. Kalau orang itu udah sering stay kan kita udah tahu nanti biasanya ini orang ini nggak terlalu senang sering ditanya gitu ya, atau karena segmennya ini biasanya segmennya misal demografinya orang Jepang. Nah, biasanya di hotel-hotel di Bali itu beberapa udah ada GRO Jepang, ada GRO Rusia, ada GRO untuk masing-masing negara yang umumnya tamunya tidak menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi dia tidak merasa kesulitan. Jadi waktu check-in dia tinggal lihat aja ada GRO yang pakai bendera Jepang, berarti dia bisa bahasa Jepang. Jadi si tamu Jepangnya akan nyari GRO atau front desk yang menggunakan pin bendera Jepang gitu. Nah, itu salah satu contoh dari upselling atau memudahkan proses check-in juga ya. Juga kita memberikan atau menawarkan package-package untuk guest experience, biasanya yang tadi itu ya, seperti mungkin ada sightseeing, ada jalan-jalan, atau mungkin ada wisata ekstrim gitu, misalnya ada yang kayak
menggunakan motor trail gitu ya. Kayak di Bali itu ada, kita bisa sewa, terus kita ikutan tur pakai motor trail atau pakai Harley, juga ada sewaan tuh Harley di Bali gitu ya. Nah, kita juga waktunya harus tahu yang tepat kapan waktunya kita offering ini. Jangan di malam hari orang lagi istirahat atau di siang hari lagi dianya juga lagi enjoy. Bagusnya sih kita memang izin ya, ditelepon dulu atau kita datangi waktu tamu itu lagi di lounge atau di mana. Tapi kalau tamunya menolak ya kita juga harus tahu diri ya, jangan dipaksakan. Gitu ya. Nah, ini juga dalam upselling kita di website sudah kita offering ya beberapa produk-produk yang tadi ya. Kayak tadi ada tour, terus ada apa lagi ya, bike rental udah ada di website-nya. Jadi si tamunya udah fully information waktu dia check-in ya. Terus kita juga akan nanyakan personally gimana, ada masalah nggak selama dia stay ini, dari mulai apa namanya, pre-arrival, dia stay, sampai dia waktu check-out, kita tanya personally ya. Dan yang pasti kita harus training semua tim, jadi akan sama ya. Jadi ketemu anak Evo, kita juga ramah, menyebut nama, ketemu housekeeping, ketemu security. Jadi tamu merasa nyaman nggak dengan Evo aja, tapi dengan seluruh tim hotel yang ada gitu ya. Nah, grup ini yang handlingnya agak spesifik ya. Biasanya kalau grup kan mulai check-in-nya juga dipisah ya, karena dia ada tour leader-nya gitu ya. Biasanya kita kerjasama sama tour leader, informasinya biasanya nggak semua tour leader mau kasih detailnya gitu, kegiatannya. Jadi ya kita kerjasama sama tour leader, mulai dari rooming list dan sebagainya. Ya. Oke, kira-kira itu mungkin ada yang mau ditanya sebelum saya akhiri kelas 6B. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Thank you. Kita ketemu nanti di UTS ya. UTS soalnya udah saya kirim ke kampus, tinggal nanti. UTS-nya jangan lupa ya by email ya saya, jadi tolong diketik pakai Word. Kalau ada hitungan pakai Excel, tapi kemarin sih Word semua sih. Nanti di email, pakai PDF di email ke yang dlpoltekpar@gmail. Jangan lupa nama, nomor induk, nama kelasnya ya, jangan ketukar ya, karena nanti apa, saya biar memudahkan untuk ngeceknya. Gitu ya, kalau nggak ada lagi, thank you and see you next week ya. Thank you, Pak Dino.